Halo, bersama Klaster Jambu di sini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kebun jambu madu kita tidak seperti ini sahabat semua. Oke lah untuk skala hobi ini sudah berprestasi ya, karena sudah berbuah dengan lebat. Tapi untuk skala bisnis ini jauh sekali nilainya sahabat semua. Ini nilainya kira-kira 6 sampai 7. Oke, kita mulai dari persiapan lahan ya. Di kebun kami, persiapan lahan itu terdiri dari menebang pohon besar yang berpotensi menghalangi sinar matahari, membabat pohon-pohon perdu, dan menyiangi rumput-rumput liar. Setelah itu kami memasang windbreaker atau pohon ataupun juga alat yang bisa menghalangi angin agar tidak terlalu kencang ya. Ini dilakukan karena kebun kami di area pantai dengan hembusan angin yang sangat kuat. Setelah itu biasanya kami akan beralih kepada pembajakan tanah. Kami melakukannya 2 kali. Pertama, pembajakan kasar dan kedua, pembajakan halus. Dalam membajak tanah, kami menabur trichoderma saat pembajakan pertama disertai dolomit. Pembajakan kedua, kami menabur mikoriza, dolomit, dan asam humat. Selanjutnya setelah 7 hari, lalu kami membuat bedengan. Kami menggunakan sistem busut seperti yang ada pada kebun durian modern saat ini. Setelah itu kami membuat sistem drainase agar air tidak menggenang. Nah ini ya persiapan lahan seperti itu. Yang kedua persiapan media. Kami bedakan ya poin-poinnya persiapan lahan dengan persiapan media. Untuk media tanam kami menggunakan kokopit dengan segenap kelebihannya ya. Anda bisa menggunakan media yang lain tapi kami pilih kokopit. Langkah awal kami akan lakukan adalah menggali tanah sebesar 1 meter kali 1 meter. Loko lebar sekali, loko dalam sekali. Ya betul. Karena kami targetnya untuk jangka panjang, kebaikan pohon-pohon kami di masa yang akan datang. Setelah itu kami berikan trichoderma dan asam humat. Lubang tanam kami diamkan selama 1 minggu. Lalu kami tambahkan kokopit, asam humat, asam amino, dan dolomit. Setelah itu kokopit dimasukkan ke dalam tanah dan mulai diberikan mikoriza. Setelah 3 hari, lalu kami menanam pohon jambu. Ya, jadi ke pohon jambunya kami tanam. Setelah itu kami menyiramnya dengan asam humat, trichoderma, dan asam amino. Nah, ini bagian kedua ya, sudah selesai. Bagian ketiga, pemupukan awal ya. Di hari yang ke-7 kami berikan pupuk fosfat cair, lalu kalium cair dan nitrogen cair. Setelah 1 bulan, baru kami menambahkan pupuk tabur melalui akar. Urutannya adalah NPK yang besar fosfatnya, 2 minggu kemudian NPK yang besar kaliumnya, setelah itu sampai 3 bulan NPK-nya yang paling besar nitrogennya. Memasuki bulan yang keempat, kami menggunakan pupuk tabur tunggal dengan beda-beda posisi. Untuk nitrogen diberikan di bagian paling luar akar tanaman. Selanjutnya yang akan di bagian tengah adalah fosfatnya dan yang di dalam lebih dekat ke akar itu adalah kalium. Pupuk lain kami berikan melalui daun. Semua unsur harus masuk, terutama kalsium dan magnesium, boron, besi, sulfur, dan yang lainnya. Sekarang kita beralih ke bagian keempat. Pengendalian hama penyakit sejak awal kami sudah antisipasi. Penyakit ya sering sekali datang, tapi sejak awal harus diantisipasi dengan cara memberikan trichoderma di dalam tanah. Agar pohon jambu kami ini tahan terhadap penyakit, kami berikan asam amino yang akan menambah ketahanan, penguatan rasa, penambahan tingkat kemanisan. Begitupun nutrisi yang lengkap dan diberikan sesuai takaran dan kebutuhannya akan menambah daya tahan tanaman. Namun bila terdapat serangan di tengah-tengah budidaya itu, maka kita sudah harus menyiapkan pestisida yang baik. 5 ya, langsung nomor 5, perawatan. Pada bagian-bagian terdahulu telah ada hal yang merupakan pemeliharaan dan perawatan. Dalam hal ini kami menambahkan beberapa hal pokok yang sangat riskan bila tidak dilakukan, yaitu rutinitas pemberian trichoderma ternyata meningkatkan ketahanan tanaman jambu. Maka jangan melalaikan asupan trichoderma pada media lahan. Pemangkasan harus dilakukan baik untuk estetika, mengurangi kelembapan, menambah ruang untuk angin dan udara, menambah intensitas cahaya ke dalam kanopi dan media tanam, dan memicu pembungaan serta menjaga kualitas hasil panen. Pemberian tiang panjang juga wajib dilakukan untuk menambah kekuatan pohon jambu yang sedang berbuah. Jambu akan berbuah sangat lebat di usia 3 tahun.
dan dibutuhkan tiang pancang untuk mengurangi beban pohon sehingga akan meningkatkan hasil dan kualitas panen. Nah, sahabat semua, demikian ya secara rinci kami berikan. Sebenarnya ini masih kasar ya, karena untuk rinciannya Anda bisa lihat di konten-konten kami sebelumnya. Dari persiapan lahan, kemudian persiapan media, perawatan, pemberian pupuk, pemberian pestisida, penjualan, bahkan pengemasan sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya. Untuk video berikutnya kami akan bahas persiapan lahan, karena ini yang paling inti dan utama ya. Untuk video ini kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.